Halo semuanya, di video kali ini saya akan menyampaikan materi terkait Entity Relationship. Sebelum membahas apa itu ERD, kita harus mengetahui 3 hal penting penyusun ERD atau Entity Relationship Diagram. Yang pertama adalah Entity Set, yang kedua atribut, dan yang ketiga adalah Relationship. Oke, mari kita bahas satu persatu. Pembahasan akan diawali dengan penjelasan terkait entity set. Entity set atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan entitas, merupakan sesuatu atau objek yang ada di dalam dunia nyata yang berbeda dengan objek lainnya. Entity ini memiliki atribut penyusun dan merupakan pembangun suatu sistem. Contohnya, pegawai yang bekerja di suatu perusahaan disebut sebagai suatu entity. Entity ini memiliki atribut penyusun yang memiliki nilai atau value. Misalnya, pegawai tadi memiliki nomor induk yang dimiliki oleh setiap pegawai. Selain itu, seorang pegawai juga memiliki atribut yang lain seperti tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, dan sebagainya. Selanjutnya, yang kedua kita akan membahas komponen ERD yaitu atribut. Atribut ini merupakan deskripsi atau keterangan yang menjelaskan suatu entitas secara lebih detail. Atribut ini disebut juga sebagai komponen penyusun dari suatu entitas. Nah, entity memiliki beberapa tipe atribut yang menyusunnya. Yang pertama adalah simple atribut. Atribut ini bernilai tunggal dan tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Contohnya adalah atribut harga dari suatu barang. Yang kedua adalah composite atribut. Atribut ini dapat dibagi menjadi atribut yang lebih kecil. Contohnya di atribut nama, itu dapat dibagi lagi menjadi nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Contoh lain untuk atribut alamat dapat dibagi menjadi nama jalan, nomor rumah, kecamatan, kabupaten, dan seterusnya. Yang ketiga adalah single valued attribute. Atribut ini hanya dapat berisi satu nilai. Contohnya nomor ID pegawai, kemudian NIM mahasiswa, dan contoh lain bisa juga jenis kelamin. Jadi tiap entitas itu hanya memiliki satu nilai saja. Oke, selanjutnya multi-valued attribute. Atribut ini dapat berisi 0, 1, atau banyak nilai. Misalnya nomor HP. Jadi bisa jadi seseorang mempunyai nomor HP lebih dari satu atau bahkan tidak punya sama sekali. Contoh lain mungkin atribut hobi. Jadi setiap orang bisa memiliki 0, 1, atau lebih dari satu hobi. Tipe atribut yang terakhir adalah derivatif atribut. Atribut ini dapat diturunkan dari atribut lainnya. Nah, diturunkan ini maksudnya nilainya itu dapat diketahui berdasarkan nilai atribut lainnya. Contohnya, atribut umur. Jadi kita bisa mengetahui atribut umur berdasarkan selisih antara atribut tanggal lahir dan tanggal pada hari ini. Oke, contoh entitas. Yang pertama, contoh entitas mahasiswa. Ini memiliki atribut seperti NIM, nama, fakultas, jurusan, dan seterusnya. Kemudian contoh lain pada entitas pegawai, mungkin bisa memiliki atribut berupa ID pegawai, nama, departemen, dan seterusnya. Selanjutnya, komponen ERD yang ketiga adalah relationship, atau disebut juga dengan relasi. Relationship ini menjelaskan hubungan antara entity satu dengan entity yang lain. Dalam merancang suatu database, suatu entity harus memiliki hubungan dengan entity yang lain, minimal satu hubungan atau satu relasi. Apabila ada entity dalam database yang tidak mempunyai hubungan dengan satupun entity yang lain, maka timbul kesalahan dalam desain ERD ini. Sehingga sebaiknya entity yang tidak memiliki hubungan dengan entity lain ini dihilangkan dari ERD. Contoh hubungan atau relationship dari dua entitas adalah sebagai berikut. Contohnya entity mahasiswa dan entity mata kuliah dapat berhubungan dengan relasi mengikuti. Jadi setiap mahasiswa bisa mengikuti beberapa mata kuliah. Contoh lainnya adalah hubungan antara entitas dosen dan entitas mahasiswa.
dan dihubungkan dengan relasi mengajar. Jadi setiap dosen dapat mengajar beberapa mahasiswa. Oke, terdapat beberapa jenis relasi, antara lain pertama adalah relasi one to many to one, dan many to many. Marilah kita bahas relasi ini satu persatu secara lebih detail. Yang pertama, relasi one to one. Nah, pada relasi ini, setiap entity dalam entity set A dihubungkan dengan maksimum satu entity dalam entity set B, dan sebaliknya, setiap entity dalam entity set B dihubungkan dengan maksimum satu entity dalam entity set A. Nah, berikut ini gambaran relasi one to one. Contohnya pada entity mahasiswa dan entity KTM. Jadi setiap mahasiswa hanya memiliki satu KTM dan berlaku sebaliknya, satu KTM hanya dimiliki oleh satu mahasiswa. Selanjutnya yang kedua, relasi one to many. Pada relasi ini, setiap entity dalam entity set A dihubungkan dengan beberapa entity dalam entity set B, tetapi tidak berlaku sebaliknya, di mana setiap entity dalam entity set B hanya dapat dihubungkan dengan maksimum satu entity dalam entity set A. Nah, berikut ini gambar relasi one to many. Contohnya pada entity dosen dan entity mahasiswa. Jadi, setiap dosen dapat mengajar banyak mahasiswa di suatu kelas, tetapi setiap mahasiswa di suatu kelas ini hanya diajar oleh satu dosen saja. Yang ketiga, relasi many to one. Pada relasi ini, setiap entity dalam entity set A dihubungkan dengan maksimum satu entity dalam entity set B, tetapi tidak sebaliknya, di mana setiap entity dalam entity set B dapat dihubungkan dengan beberapa entity dalam entity set A. Berikut ini gambaran dari relasi many to one. Contohnya dapat dilihat pada entity mahasiswa dan entity program studi. Jadi ada beberapa mahasiswa yang ada dalam satu program studi, tetapi suatu program studi dapat berisi banyak mahasiswa. Relasi yang keempat yaitu relasi many to many. Pada relasi ini, setiap entity dalam entity set A dihubungkan dengan beberapa entity dalam entity set B, dan berlaku sebaliknya. Tiap entity dalam entity set B dihubungkan dengan beberapa entity dalam entity set A. Nah, berikut ini merupakan gambaran relasi many to many. Contohnya dapat dilihat pada entity mahasiswa dan entity mata kuliah. Jadi, setiap mahasiswa dapat mengambil beberapa mata kuliah dan berlaku sebaliknya. Setiap mata kuliah dapat diambil juga oleh beberapa mahasiswa. Selanjutnya, saya akan membahas terkait dengan K. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa entity adalah objek yang berbeda satu sama lain. Dan setiap entity ini pasti memiliki atribut yang dapat membedakannya dengan objek lain. K atau kunci merupakan satu atau gabungan dari beberapa atribut yang dapat mengidentifikasi suatu record atau baris dalam suatu tabel secara unik. Terdapat beberapa macam jenis K yang dapat diterapkan pada suatu tabel. Yang pertama adalah Super K. Super K ini merupakan satu atau beberapa atribut atau kolom yang dapat membedakan setiap baris dalam suatu tabel secara unik. Yang kedua adalah Candidate K. Candidate K ini merupakan kumpulan atribut minimal yang dapat dijadikan sebagai identitas untuk membedakan setiap record dalam sebuah tabel secara unik. Yang ketiga adalah Primary K. Primary Key ini adalah kandidat key yang dapat dijadikan sebagai acuan utama untuk mengidentifikasi setiap data dalam suatu tabel secara unik. Kemudian yang keempat adalah Alternate Key. Alternate Key ini adalah kandidat key yang tidak dijadikan sebagai primary key. Selanjutnya Composite Key. Composite Key ini merupakan key yang terdiri dari dua atribut atau lebih. Jadi atribut tersebut apabila berdiri sendiri tidak menjadi identitas suatu record, tetapi apabila digabungkan dapat mengidentifikasi record atau baris secara unik. Dan yang terakhir adalah Foreign Key.
Foreign key ini merupakan atribut dengan domain yang sama yang menjadi primary key pada suatu tabel, tetapi pada tabel lain atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa. Oke, marilah kita bahas setiap key tadi dengan lebih detail menggunakan contoh kasus. Contohnya dapat dilihat dari tabel mahasiswa berikut ini. Nah, tabel ini terdiri dari beberapa kolom atau atribut, yaitu NIM, nomor KTP, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan alamat. Dari tabel mahasiswa tersebut, yang dapat menjadi super key adalah NIM, nomor KTP, nama, tanggal lahir, dan alamat. Selanjutnya, dari super key ini dapat dipilih yang dapat menjadi kandidat key, yaitu key minimal, untuk mengidentifikasi setiap baris secara unik. Nah, di sini yang dapat dipilih adalah NIM, nomor KTP, dan nama. Karena asumsinya 3 atribut ini bernilai unik untuk setiap data. Nah, dari beberapa kandidat key tadi akan dipilih satu key paling unik yang dapat membedakan suatu entity dengan entity lain. Key ini disebut dengan primary key. Proses penunjukan primary key ini dilakukan untuk mempermudah kita saat pemrosesan data nantinya. Nah, sebelumnya kita telah memilih kandidat key dari tabel di atas, yaitu NIM, nomor KTP, dan nama. Misal apabila kita akan menggunakan tabel ini untuk keperluan akademik. Nah, kita harus memilih satu atribut yang paling unik di antara ketiga atribut yang ada untuk dijadikan primary key. Nah, mari kita bedah satu persatu. Untuk atribut nama, atribut ini bisa jadi tidak unik karena bisa saja ada 2 mahasiswa yang memiliki nama yang sama. Selanjutnya untuk atribut nomor KTP. Nomor KTP ini bernilai unik untuk setiap warga negara yang memiliki KTP. Tetapi, bisa jadi mahasiswa belum berusia 17 tahun saat diterima di suatu kampus, sehingga dia belum memiliki nomor KTP. Kemudian yang ketiga, atribut NIM. Nah, atribut NIM ini bernilai unik untuk setiap mahasiswa, dan setiap mahasiswa yang telah terdaftar di kampus pasti memiliki NIM. Maka primary key yang akan kita pilih adalah NIM. Oleh karena itu, nomor KTP dan nama akan menjadi alternate key. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh terkait foreign key. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa setiap entity pada database pasti memiliki hubungan dengan entity lain. Oleh karena itu, suatu entity yang memiliki relasi dengan entity lain harus membuat foreign key dari entity yang memiliki relasi dengannya. Nah, foreign key ini merupakan atribut yang menjadi primary key pada suatu tabel, tetapi pada tabel lain atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa. Contohnya apabila kita memiliki tabel mahasiswa dengan atribut NIM, nomor KTP, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan alamat. Dan kita memiliki tabel mata kuliah dengan atribut kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan semester. Tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah ini memiliki primary key. Nah, NIM adalah primary key dari tabel mahasiswa dan kode mata kuliah adalah primary key dari tabel mata kuliah. Misalnya entity mahasiswa dan mata kuliah memiliki hubungan dengan entity nilai yang memuat informasi terkait nilai mahasiswa pada mata kuliah tertentu. Untuk menghubungkan ketiga entity ini, kita dapat menggunakan NIM dan kode MK pada entity nilai sebagai foreign key, sehingga kita dapat menggunakan informasi ini untuk menampilkan nilai mahasiswa pada mata kuliah tertentu. Terakhir, saya akan menjelaskan contoh terkait composite key. Composite key merupakan key yang terdiri dari 2 atribut atau lebih. Atribut tersebut apabila berdiri sendiri tidak menjadi identitas suatu record atau baris, tetapi bila digabungkan dapat mengidentifikasi secara unik. Nah, contohnya dapat dilihat pada tabel mahasiswa berikut. Atribut nama dipecah menjadi nama depan dan nama belakang. Misal, setiap mahasiswa memiliki nama yang unik. Kita dapat menggunakan kombinasi dari kedua atribut ini untuk membedakan mahasiswa. Karena key yang digunakan terdiri dari 2 atribut atau lebih dan dapat mengidentifikasi secara unik apabila digabungkan, maka nama depan dan nama belakang ini disebut juga sebagai composite key. Selanjutnya kita akan membahas terkait
Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD ini merupakan suatu diagram yang digunakan untuk membuat model yang menjelaskan hubungan antar entity dalam suatu database dengan simbol grafik tertentu. Terdapat beberapa macam komponen dalam ERD yang digambarkan dengan simbol grafik. Yang pertama, persegi panjang ini menggambarkan entity atau entitas. Selanjutnya, double persegi panjang menggambarkan weak entity atau entitas lemah. Entity ini dibagi menjadi dua tipe, yaitu entity kuat atau strong entity dan entity lemah atau weak entity. Strong entity adalah entity yang memiliki primary key, sedangkan weak entity adalah entity yang tidak memiliki primary key. Weak entity merupakan entity yang keberadaannya tergantung dari keberadaan entity lain. Weak entity harus ditentukan dengan hubungan foreign key ke entity lain. Hal ini disebabkan karena entity tersebut tidak dapat diidentifikasi secara unik dengan atributnya sendiri. Contohnya sebuah ruangan hanya bisa ada di dalam suatu bangunan, sehingga entity ruangan ini merupakan weak entity karena tidak dapat ada tanpa entity bangunan. Selanjutnya simbol lain yaitu simbol elips. Elips ini merepresentasikan suatu simple atribut, yaitu atribut yang bernilai tunggal dan tidak dapat dibagi lagi. Kemudian simbol elips dengan garis bawah merupakan atribut yang menjadi primary key yang dapat membedakan suatu entity secara unik. Selanjutnya elips dengan garis putus-putus. Ini merepresentasikan suatu derived atribut, yaitu atribut yang diturunkan dari atribut lain. Contohnya atribut umur dapat diketahui berdasarkan atribut tanggal lahir dengan mencari selisih antara atribut tanggal lahir dan tanggal pada hari ini. Selanjutnya, double ellipse ini menggambarkan multi-valued atribut, yaitu atribut yang memiliki nilai lebih dari satu. Contohnya, seorang mahasiswa bisa memiliki beberapa hobi, atau seorang pegawai bisa saja memiliki beberapa skill atau keahlian. Yang terakhir merupakan simbol composite atribut, yaitu atribut yang masih dapat diuraikan atau dibagi menjadi subatribut yang masing-masing memiliki nilai. Contohnya atribut nama dapat diuraikan menjadi nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Simbol selanjutnya adalah garis. Garis ini merepresentasikan hubungan antar atribut suatu entity. Selanjutnya belah ketupat. Belah ketupat ini menggambarkan relationship atau hubungan antar entitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit terkait participation constraint. Participation constraint ini menggambarkan hubungan atau relationship dari suatu entity. Nah, dibedakan menjadi dua macam, yaitu total participant dan partial participant. Total participant ini direpresentasikan dengan double line yang menjelaskan bahwa semua entity terlibat dalam hubungan tersebut. Sedangkan partial participant digambarkan dengan single line. Artinya, tidak semua entity terlibat dalam hubungan tersebut atau relasi tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep terkait kardinalitas dan ordinalitas. Kardinalitas pada ERD menentukan jumlah maksimum dari banyaknya sampel dari suatu entity yang berhubungan dengan sampel dari entity lain. Sedangkan ordinalitas menentukan jumlah minimum yang harus dipenuhi dari banyaknya sampel dari suatu entity yang berhubungan dengan sampel dari entity lain. Nah, jadi perbedaannya kardinalitas ini adalah jumlah maksimum, sedangkan ordinalitas adalah jumlah minimum. Terdapat beberapa style yang dapat digunakan untuk menggambarkan kardinalitas dan ordinalitas suatu ERD. Yang pertama adalah style information engineering style. Nah, untuk style ini dapat dilihat pada gambar berikut. Ada beberapa contohnya, yaitu one to one, one to many, many, kemudian one or more, one and only one, zero or one, and zero or many. Kemudian style yang kedua adalah chain style. Nah, contohnya dapat dilihat pada gambar berikut. Jadi untuk chain style ini digambarkan dengan angka, tidak menggunakan simbol tertentu.
Kemudian style yang ketiga adalah Bachmann style. Style ini dapat dilihat pada gambar berikut. Digambarkan beberapa relasi yaitu one to one, zero or more to one or more, dan one to one or more. Dan yang keempat adalah Martin style yang digambarkan dengan gambar berikut. Nah, di sini contohnya ada beberapa relasi seperti one and only one, many, one or more, zero or one or more, zero or more, one and only one. Jadi kita dapat menggunakan beberapa style tadi untuk menggambarkan ordinalitas dan kardinalitas dari suatu ERD. Selanjutnya kita akan membahas contoh studi kasus bagaimana membuat suatu entity relationship diagram. Oke, contoh kasusnya, pada setiap bandara sudah mempunyai jadwal penerbangan untuk semua maskapai, baik penerbangan domestik maupun internasional, di mana pihak bandara ini telah melakukan penjadwalan terhadap pesawat dan layanan penerbangan, baik keberangkatan maupun kedatangan. Selanjutnya, petugas yang mengatur lalu lintas udara yang biasa disebut dengan air traffic controller memiliki peran penting terutama pada pesawat terbang. Yang pertama adalah untuk mencegah suatu pesawat terbang tidak terlalu dekat satu sama lain, kemudian untuk mencegah terjadinya tabrakan antara pesawat dan pesawat dengan rintangan di sekitarnya selama beroperasi. Selain itu, ATC ini berperan dalam mengatur kelancaran arus lalu lintas, membantu pilot dalam mengontrol keadaan darurat, memberikan informasi yang dibutuhkan pilot seperti informasi cuaca, informasi navigasi penerbangan, dan informasi lalu lintas udara. ATC ini merupakan rekan terdekat selama menjadi pilot di udara. Peran ATC ini sangat besar dalam tercapainya tujuan penerbangan. Nah, kita akan membuat suatu sistem pelayanan penerbangan yang memiliki beberapa layanan yang ditawarkan melalui website, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pihak bandara dapat melihat keadaan cuaca saat ini, baik atau buruk, untuk melakukan penerbangan. Status penerbangannya seperti landing, take off delay, jadwal kedatangan, penerbangan, dan tujuan penerbangan. Yang kedua, maskapai dapat melihat jadwal tugas untuk penerbangan dari dan kemana, siapa pilotnya, pramugari, dan kru-krunya. Kemudian agen bisa menjual, memesan, melihat harga-harga tiket pesawat, dan jadwal penerbangan. Kemudian penumpang atau customer dapat melihat jadwal penerbangan, rute penerbangan, harga tiket, dan memesan tiket pesawat. Berikut ini merupakan contoh gambar entity relationship diagram berdasarkan kasus yang telah dijelaskan sebelumnya. Dapat dilihat di sini bahwa maskapai ini memiliki pesawat. Kemudian pesawat dijadwalkan oleh bandara tertentu dan bandara ini memiliki menara. Menara ini untuk tempat ATC tadi. Kemudian maskapai ini memiliki kru dan kru dapat melihat informasi terkait cuaca. Dan informasi cuaca ini dapat diakses juga oleh menara. Kemudian untuk customer dapat dilihat bahwa customer dapat mereservasi ke agen. Dan maskapai ini memiliki agen. Kemudian customer juga dapat mereservasi kursi. Dan customer juga dapat mereservasi ke entity baru yang merupakan entity agregasi. Nah, yang dalam lingkup persegi panjang ini merupakan entity agregasi. Entity agregasi merupakan entitas yang mengandung unsur relationship. Jadi, di sini dapat lihat bahwa maskapai memiliki pesawat, kemudian pesawat dijadwalkan oleh bandara. Nah, ini akan menjadi satu kesatuan entity baru yang disebut dengan entity agregasi. Di sini juga ada entity agregasi lain yaitu kru. Kru ini dapat melihat jadwal kru dan informasinya ini berupa entity agregasi dari semua entitas yang masuk dalam persegi panjang ini.
Oke, jadi di sini untuk kardinalitas dan ordinalitasnya digambarkan 1 dan n. 1 artinya apabila hanya ada satu yang berelasi, dan n ini apabila ada banyak entity yang berelasi. Baiklah, sekian topik pembahasan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.